Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Putri Nisrina Azahra dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan pengertian dari teks cerita sejarah, struktur, dan unsur-unsurnya. Apa saja? Yuk saksikan videonya sampai habis. Teks cerita sejarah adalah naskah atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur dalam sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur, misalnya unsur nyata, yaitu nama tokoh, nama tempat, dan alur peristiwanya. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula pola yang mengandung unsur rekaan, misalnya seperti mitos asal-usul negara, terus mitos sebuah kedatangan agama, dan mitos alegori. Jenis teks cerita sejarah juga dibedakan menjadi dua macam loh. Nah, kalian tahu nggak apa tuh? Yuk, kita simak. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Kalau fakta sejarah berarti dia kayak bener-bener cerita aslinya gitu. Dan kalau yang fiksi, itu kayak cerita tapi yang dibuat-buat oleh si pengarangnya. Nah, di bagian kedua kali ini, Putri akan membahas tentang struktur teks sejarah. Perlu kalian ketahui bahwa struktur teks sejarah terdapat 6 macam. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada klimaks, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Kali ini Putri akan membahas tentang struktur teks sejarah yang bersifat abstrak. Apa tuh abstrak? Abstrak adalah ilustrasi awal yang memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan isi teks. Yang kedua, bersifat orientasi, yaitu mengenai latar belakang atau alasan mengapa sebuah tulisan itu menarik untuk dibaca. Struktur yang bersifat komplikasi berisi saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita. Oh iya, tokohnya itu tokoh utama ya. Yang keempat, bersifat klimaks, yaitu pada tahap ini konflik mencapai intensitas tertinggi. Jadi konfliknya itu konflik yang paling atas loh. Yang kelima, bersifat resolusi, yaitu pada tahap ini cerita di mana sang tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan masalah dari sebuah komplikasi. Yang keenam, bersifat koda, yaitu kesimpulan dari apa yang telah ditulis dari bersifat abstrak sampai yang bersifat terakhir resolusi, kemudian diteliti ulang dalam koda. Dan koda juga berisi mengenai pemikiran penulis dan apa yang dialami penulis dalam melakukan penulisan. Nah, di bagian kali ini, Putri akan menjelaskan tentang fungsi teks cerita sejarah. Kalian tahu nggak sih? Langsung aja yuk, kita lihat videonya. Fungsi teks cerita sejarah berasal dari 4 macam. Yang pertama ada rekreatif, yang kedua ada instruktif, dan yang ketiga ada inspiratif, terakhir ada edukatif. Fungsi rekreatif adalah bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada para pembaca. Yang kedua ada fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspiratif, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup. Dan yang terakhir ada edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan dalam berperilaku. Nah, di bagian keempat kali ini, Putri akan membahas tentang unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangunnya terdapat dua macam loh. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik.
Unsur intrinsik meliputi 6 macam. Yang pertama ada tema, kedua ada amanat, ketiga ada tokoh atau penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada latar, yang keenam ada alur. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam teks cerita sejarah juga meliputi 6 macam, yaitu kebesaran pemerintahan, yang kedua corak penceritaan, yang ketiga ada unsur keagamaan, yang keempat ada unsur politik, yang kelima unsur ekonomi, dan yang terakhir ada unsur sosial. Nah teman-teman, di bagian kelima ini Putri akan membahas tentang nilai-nilai teks cerita sejarah. Yang pertama ada moral, yang kedua ada kepahlawanan, yang ketiga ada religius, yang keempat ada budaya, dan yang kelima ada sosial. Di bagian keenam ini, Putri akan membahas tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Kebahasaan dalam teks cerita sejarah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adanya pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Yang ketiga adanya kata kerja atau verba material. Yang keempat adanya konjungsi atau kata penghubung temporal. Kata ganti atau pronomina dibagi menjadi 3 macam. Dan di antara 3 macam ini, mereka dibagi menjadi 2 masing-masingnya. Nah, ada yang jamak dan ada yang tunggal. Yang tunggal, kata ganti orang pertama tunggal berarti kayak saya, terus aku, sama yang semacamnya gitu. Dan kalau yang jamaknya berarti kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu kamu, Anda, engkau, dan saudara. Nah, kalau yang jamaknya berarti kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal berarti dia, beliau. Kalau kata ganti orang ketiga jamak berarti mereka. Kebahasaan yang kedua adalah kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Disebutnya sebagai frasa adverbial. Frasa adverbial bersifat koordinatif atau yang tidak menerangkan. Contohnya, agak besar, kurang pandai, hampir baik. Ya jadi kayak kata-katanya tuh tunggal gitu, nggak dijelasin secara mendalamnya. Kebahasaan yang ketiga yaitu adanya verba material. Verba material adalah suatu tindakan yang mengarah kepada fisik dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya seperti Anton mengunjungi Tini yang sedang membaca buku. Membaca itu disebutnya sebagai verba material. Mengunjungi juga disebutnya sebagai verba material. Kebahasaan yang keempat adalah adanya konjungsi atau kata penghubung temporal. Nah, kata penghubung ini juga dibagi menjadi beberapa macam loh, yaitu ada konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Yang sederajat itu contohnya lalu, kemudian, sesudahnya, dan sebelumnya. Sedangkan yang konjungsi temporal tidak sederajat contohnya apabila, bila, demi, hingga, ketika, dan sejak. Nah teman-teman, jadi itulah pengertian struktur ataupun unsur-unsur dalam teks cerita sejarah menurut Putri. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.